Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua. Oke, kita kembali lagi ya ke podcast selanjutnya tentang bincang-bincang tentang pemilu ya, tentang kesiapan pemilu dan sebagainya macam. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Suci Wulandari dan rekan-rekan saya mungkin boleh diperkenalkan namanya masing-masing. Nama saya Nur Fitriani. dan nama saya Irmawati. Oke, terima kasih kakak-kakak yang cantik. Mungkin dari saya sendiri ya tentang pemilu ya kali ya. Kalau misalkan dari saya Boleh. sendiri tentang pemilu, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk pemilu? Kalau misalkan saya pribadi yang perlu dipersiapkan untuk pemilu, saya yang menjadi pemilih ya di sini kan. Kalau misalkan saya sendiri itu mempersiapkan siapa yang akan dipilih gitu. Nah, biasanya kan apalagi di usia yang sekarang kan, kalau misalkan usia yang masih 17 tahun awam kemarin itu, saya itu untuk pemilihan itu saya itu ikut orang tua. Tapi kalau misalkan untuk sekarang itu, karena kita kan ada media sosial ya, jadi tahu gimana gitu yang akan kita pilih gitu. Nah, jadi saya kayak melihat mana sih kinerja yang bagus, mana sih yang pantas jadi pemimpin gitu. Kalau misalkan saya dari itu sendiri sih. Kalau misalkan yang lain mungkin ada persiapan lain gitu, gimana? Kalau saya dulu ya Irma. Kalau saya persiapan untuk pemilu itu kan banyak nih ya yang kita pilih di 14 Februari nanti. Itu tuh ada legislatif, eksekutif, sama pemilihan presiden. Kalau untuk presiden dan wakil presiden itu cuma 3 paslon aja ya, nomor urut 1, 2, dan 3. Terus untuk yang eksekutif dan legislatif itu agak banyak ya. Di situ tuh sekitar ada 5 kandidat yang akan kita pilih. Terus tuh juga orang-orangnya juga banyak dan menurut saya sih belum terlalu familiar semua gitu kan. Jadi ya caranya ya saya cari tahu nih di sosial medianya masing-masing, bagaimana kriteria-kriteria orangnya, saya searching-searching status-statusnya dia itu apa aja. Baru ya saya cari informasi aja sih untuk mereka semua. Jadi saya tuh tahu yang mana yang harus saya pilih. Kurang Kayak kurang gitu. lebih Kalau aja Irma sih sendiri sama. bagaimana? Kalau saya sih persediaan saya ini eh, seperti kata Suci waktu umur 17 itu aku juga ngikut orang tua karena mungkin kita kan nggak tahu kinerja presiden yang tahun kemarin. Iya betul. Nah, ini kan kita tahu cawapres sama capres apa prestasinya apa aja dan kinerja mereka apa aja kita kan udah tahu kan pasti kita udah tahu kita pilih yang mana itu aja sih. Pokoknya pilihlah pemimpin negara yang bisa eh, apa me- apa itu namanya meningkatkan negara Negara kita. dengan baik dan bijaksana. Nah, itu sudah. Kalau Terus kita kan mahasiswa nih, kira-kira bagaimana ya peran kita agar tidak banyak yang golput? hmm, kalau Iya misalkan kan dari saya, teman-teman? kenapa kak? Iya kan ya, kita kan mahasiswa nih, terus tentunya kita harus berperan juga bagaimana supaya teman-teman atau supaya yang lainnya itu tidak banyak yang golput. Kalau menurut Suci bagaimana? Kalau misalkan dari saya sendiri ya, untuk golput sendiri itu sebenarnya nggak boleh banget ya, ya kan? Sayang banget suara ya kan? Iya. Satu suara itu Walaupun kayak, cuma satu ya. iya betul banget, itu kayak Iya, berharga banget. Kalau itu saran saya ya, harga. biasanya kayak kalau misalkan sebelum pemilihan tuh biasanya tuh kayak ada apa sih namanya tuh, kayak penyuluhan.
kampanye-kampanye begitu ya kan? Biasanya itu banyak ya Iya kan benar. kampanye-kampanye. Pasti adalah beberapa paslon-paslon, kok paslon sih? Maksud saya calon-calon tuh yang kayak selalu Wapres. bilang paling jangan golput dan sebagainya macam. Tapi kalau misalkan dari saya sendiri itu sebagai mahasiswa itu kalau misalkan untuk itu tuh kayak apa ya, kayak edukasi secara sih, secara personal aja gitu Pribadi ke kan. orang-orang gitu ya. Iya, kayak misalkan untuk orang tua saya sendiri mungkin saya ngasih tahu mungkin ke orang tua untuk tidak golput, atau ke teman-teman sendiri. Biasanya itu kan kadang kan teman-teman tuh kan kadang kayak banyak yang iseng gitu kan, kadang golput dan sebagainya macam kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu secara personal aja. Terus itu itu aja sih mungkin ya. Ya itu aja. Kalau Irma, kalau Irma bagaimana? Kalau saya sendiri sih benar sih kata Suci tadi bilang, pokoknya kita Mengatasi itu harus golput. ingatkan ke orang-orang semua jangan sampai golput. Soalnya sayang sekali kalau golput kan Iya suaranya betul. jadi gimana ya? Jadi sedikit. Iya, jadi pokoknya jadi ya sudah itu aja sih. Pokoknya ingatkan sama sesama orang lah. Iya. Iya benar. Kalau saya Sama pribadi juga sih kurang lebih aja ya kita mengedukasi lah kepada teman-teman kita ataupun kepada orang-orang secara personal aja, bukan yang kayak kampanye ya, Iya secara betul personal betul. aja bahwasanya yang golput gitu. Nah, suara kita tuh berharga, satu suara untuk perubahan lah, ibaratnya kayak slogan-slogan kayak gitu kan. Terus itu juga mungkin dengan kita buat poster-poster gitu ya, poster-poster terus upload di sosial media, keuntungan dari apa namanya, keuntungan dari kita memilih gitu kan, keuntungan dari kita tidak golput. Kalau aku sih begitu aja ya sih. benar. Terus itu sama satu lagi ya. Karena untuk pemilu ke depannya, Hah? Sebelum itu saya harapan mau kita untuk pemilu di 14 Februari nanti deh. Hmm, bagaimana Suci? sebelum itu saya mau kasih sedikit cerita. Kan ada tuh yang namanya anggota KPPS ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ya benar yang Nah jaga kan ya. itu tuh kayak lebih lebih aja sih tahun ini karena banyak banget kayak mahasiswa-mahasiswa gitu yang ikut dalam keanggotaan gitu kayak kayak bagus aja sih karena sebelum pokoknya intinya tahun-tahun lalu Ikut itu berpartisipasi gitu ya. ya ikut, karena tahun-tahun lalu itu kebanyakan yang ikut anggota KPPS itu kayak orangnya itu kayak itu aja gitu Ya, sekarang lebih ya, maksudnya iya mahasiswa-mahasiswa tuh lebih peduli gitu ya iya tentang pemilihan sekarang. iya, iya. pokoknya kayak gitu sih, kayak lebih terbuka aja sih sekarang, apalagi tuh sekarang tuh mahasiswa banget gitu yang lebih berpartisipasi ke pemilu tahun ini, Yes, bisa benar. kayak bagus banget Kalau pokoknya. harapannya untuk pemilu Februari nanti apa nih? Kalau dari Nah, saya saya pribadi harapannya untuk pemilu 14 Februari 2024 ini mudah-mudahan tercipta pemilu yang transparan, yang jujur, yang adil untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan yang sayang kepada rakyatnya, cinta kepada tanah airnya sehingga tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak boleh dilakukan. Betul betul betul. Kalau dari Irma sendiri, kalau dari saya semoga pemilu tahun 2024 ini semoga nggak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dilancarkan dalam memilih memilih cawapres dan capres dan nggak ada uh, yang apa itu kejadian tidak diinginkan lah, itu aja sih. kalau dari Suci bagaimana? Kalau misalkan dari saya sendiri ya sama aja sih, dari Kak Nunung, dari Mati, kayak harapan-harapan untuk capres, harapan untuk kegiatan pemilu nanti lancar, capres yang terpilih yang terbaik. Sebenarnya
sebenarnya siapapun yang terpilih atau apapun yang terpilih itu semuanya tuh sama aja, karena yang penting itu kinerjanya dan sebagainya macam. Kayak gitu sih. Semoga sama sih lancar pas pemilihan, lancar semuanya pemilihan, nggak ada hambatan, nggak ada kejadian-kejadian yang aneh yang terjadi di tempat pemilu. Kayak gitu aja sih. Apalagi semoga nggak terjadi kecurangan-kecurangan. Itu kan banyak banget pasti, kayak kecurangan-kecurangan. Kayak gitu aja sih dari saya sendiri. Oke, mungkin mungkin itu kali aja ya podcast kita malam ini. Saya Syandari, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Bye warahmatullahi bye. wabarakatuh.